Uas media Singapura menyebut ada seruan untuk menyerang cyber akun pemerintah. Juga ada pengrusakan situs web. Kalau untuk mencari informasi dia berhak. Tetapi negara yang dituntut untuk mendapatkan, untuk memberikan jawaban itu juga berhak untuk tidak memberikan jawaban. Jadi orang itu tidak memiliki legal standing gitu ya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut negara, umpama dalam kasus ini Singapura, untuk menuntut Singapura karena dia tidak mengizinkan saya umpama masuk ke situ. Itu tidak bisa seperti itu. Ya begini, dalam kaitan ini kalau mau bicara dalam kaitannya dengan umat Islam Indonesia, ini kan pengaruhnya terhadap perasaan umat Islam di Indonesia, ya. Jadi menggunakan kasus Abdul Somad yang kemudian disebut sebagai pendukung terorisme, sebagai pendukung ekstremisme, itu sangat mengganggu perasaan masyarakat Islam Indonesia. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme, terutama Islam. Tapi kegiatan-kegiatan terorisme yang menunggangi Islam banyak sekali. Dan terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang seperti yang dianjurkan oleh Abdul Somad ini. Coba, dia bilang solusi terbaik itu adalah khilafah. Tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya. Ini kan bahaya, Pak. Dia membangun hatred, kebencian di antara semua pemeluk agama. Jadi kalau Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Lah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial. Ustadz Abdul Somad untuk masuk Singapura ternyata juga masih menjadi pembicaraan menarik bagi media di Singapura. Media The New Paper Singapore menuliskan pihak pemerintah lewat juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mencatat bahwa ada seruan untuk serangan cyber terhadap akun media sosial atau medsos pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia. Kementerian mengatakan 2 perusahaan pengelola acara tersebut telah melakukan pengrusakan situs web di Singapura. Situs web telah dipulihkan dan tim tanggap darurat komputer Singapura atau Singasel akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan. Organisasi disarankan untuk mengambil langkah aktif untuk memperkuat postur keamanan cyber mereka, meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pertahanan online mereka untuk melindungi organisasi mereka dari kemungkinan serangan cyber seperti pengrusakan web dan juga penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Kata Kementerian Kominfo Singapura. Kementerian mendesak organisasi Singapura yang terkena serangan cyber atau memiliki bukti bahwa jaringan mereka disusupi untuk segera melapor kepada Singasel. Pada Selasa, Kementerian Dalam Negeri atau MHA mengatakan Somad dan kawan-kawan ditolak masuk ke Singapura karena UAS punya riwayat ajaran ekstremis yang tak bisa diterima di Singapura. Rombongan 7 orang itu tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin dari Batam. Setelah Somad diwawancarai, kelompok itu dilarang memasuki Republik dan ditempatkan di kapal feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri MHA mengatakan UAS telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Dia menambahkan bahwa Somad atau UAS di masa lalu telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Sebuah poster mengatasnamakan Ormas Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai mengancam mengusir Dubes Singapura dari Indonesia karena telah melecehkan ulama Ustadz Abdul Somad alias UAS viral di media sosial. Poster mengatasnamakan Ormas Perisai yang mengancam mengusir Dubes Singapura karena telah melecehkan UAS itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jumianto_RK. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan seruan dari ormas tersebut. Pasalnya, kata sang netizen, UAS ditolak masuk Singapura, namun pihak itu malah ributnya di Indonesia. Selain itu, sang netizen juga meminta kepada aparat kepolisian untuk memonitor rencana aksi yang akan dilakukan oleh ormas tersebut terkait kasus UAS. Ente yang ditolak masuk Singapura, kenapa ributnya di sini? Akhirnya demo, nasi bungkus cair nih dari Bohir. Gimana nih di Humas Polri, dimonitor ya? Tweet netizen Jumianto_RK. Dilihat dari poster itu, tampak pihak membuat poster tersebut mengatasnamakan Ormas Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai.
Ormas itu mengundang masyarakat untuk ikut melakukan aksi demo karena Singapura sudah melecehkan ulama Ustadz Abdul Somad. Lantaran hal itulah mereka pun mengancam akan mengusir duta besar Singapura jika dalam 2 kali 24 jam pemerintah negara itu tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Usir dubes Singapura bila 2 kali 24 jam tidak minta maaf kepada rakyat Indonesia, tegas poster yang mengatasnamakan Ormas Perisai tersebut. Adapun rencana aksi Ormas Perisai menuntut permintaan maaf dari Singapura atas perlakuan mereka kepada UAS tersebut akan digelar di kantor dubes Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu, Wasekjen PA 212 mendesak Singapura untuk meminta maaf atas keputusannya mendeportasi Ustadz Abdul Somad dari negaranya. Dirinya bahkan mengancam akan memboikot produk dari Singapura. Selain ancaman boikot, Novel Bamukmin selaku Wasekjen 212 itu juga mengancam Singapura dengan ancaman akan mengajak massa untuk tidak pergi ke Singapura. Sebagaimana diwartakan bahwa Singapura telah menuduh UAS punya pemikiran ekstremisme. Tuduhan bahwa dai kondang tersebut menyebarkan ajaran ekstremisme tidaklah berdasar. Karena itu, Novel menuntut agar kedubes Singapura sebagai perwakilan pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Menurut Novel, PA 212 bisa saja turun ke jalan untuk melakukan aksi damai di kedubes Singapura guna memberikan peringatan kepada Singapura untuk tidak coba-coba menghinakan ulama Indonesia. Pasalnya, pendeportasian UAS itu dilakukan Singapura dengan alasan yang mengada-ngada. Dia menambahkan pelindungan WNI yang ada di negara lain termasuk Singapura itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999. Apalagi persoalan yang menimpa UAS ini merupakan masalah yang sensitif sehingga manakala tak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya, patut diduga ada pemufakatan busuk di dalamnya. Pemerintah Singapura sendiri telah memberikan penjelasan terkait penolakan terhadap UAS. Rombongan sang dai ditolak masuk setelah wawancara keimigrasian di Pelabuhan Tanah Merah. Singapura berdalih Ustadz Abdul Somad menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Pemerintah Singapura pun juga mempersoalkan pernyataan yang diklaim sebagai materi ceramah UAS bahwa bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina adalah syah dan syahid. Penyebutan non-muslim sebagai kafir pun juga dipersoalkan oleh pemerintah Singapura. Deportasi Ustadz Abdul Somad memang tidak jelas. UAS pun merespon pemerintah Singapura yang melarang dirinya masuk ke negara tersebut. Akibatnya, UAS juga menyerukan agar pengikutnya tidak perlu belanja ke Singapura. UAS menjelaskan pada awalnya ia berniat mengunjungi Singapura untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut, namun dia justru dideportasi pihak imigrasi Singapura. Profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam ini lantas menyerukan agar masyarakat tidak perlu menggunakan uangnya untuk berbelanja ke Singapura. Ia menyarankan agar uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan pesantren. Ya, pelarangan Ustadz Abdul Somad untuk masuk Singapura ternyata juga masih menjadi pembicaraan menarik bagi media di Singapura. Media The New Paper Singapore menuliskan pihak pemerintah lewat juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mencatat bahwa ada seruan untuk serangan cyber terhadap akun media sosial atau medsos pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia. Kementerian mengatakan 2 perusahaan pengelola acara tersebut telah melakukan pengrusakan situs web di Singapura. Situs web telah dipulihkan dan tim tanggap darurat komputer Singapura atau Singasel akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan. Organisasi disarankan untuk mengambil langkah aktif untuk memperkuat postur keamanan cyber mereka, meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pertahanan online mereka untuk melindungi organisasi mereka dari kemungkinan serangan cyber seperti pengrusakan web dan juga penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Kata Kementerian Kominfo Singapura. Kementerian mendesak organisasi Singapura yang terkena serangan cyber atau memiliki bukti bahwa jaringan mereka disusupi untuk segera melapor kepada Singasel. Pada Selasa, Kementerian Dalam Negeri atau MHA mengatakan Somad dan kawan-kawan ditolak masuk ke Singapura karena UAS punya riwayat ajaran ekstremis yang tak bisa diterima di Singapura. Rombongan 7 orang itu tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin dari Batam. Setelah Somad diwawancarai, kelompok itu dilarang memasuki Republik dan ditempatkan di kapal feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri MHA mengatakan UAS telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Dia menambahkan bahwa Somad atau UAS di masa lalu telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Sebuah poster mengatasnamakan Ormas Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai mengancam mengusir dubes Singapura dari Indonesia karena telah melecehkan ulama Ustadz Abdul Somad alias UAS viral di media sosial.